Hello church, welcome to New One International Church. Welcome to our weekly online service today. Ibadah daring untuk sementara waktu ini dilakukan via YouTube untuk setiap hari Minggu start jam 10 pagi. Tautannya ada di youtube.com/NWI Church. Hari ini akan ada Holy Communion atau perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pastor Robert setelah khotbah nanti. Persiapkan hati dan juga communion kit. Saudara bisa pakai roti, bisa pakai biskuit, bisa pakai crackers, bisa pakai wine, bisa pakai teh, bisa pakai jus. Yang penting esensinya. Saudara bisa ikuti Instagram kami yaitu @NWI Church dan Facebook kami di New One International Church untuk mengetahui kegiatan gereja. Dan jika Anda nyaman dengan apa yang Anda rasakan di gereja ini, you are more than welcome untuk berpartner dan berkontribusi bersama kami di New One International Church agar Anda memiliki rumah dan komunitas untuk bertumbuh bersama. Caranya gampang, isi formulir virtual atau online connect card di tautan yang tertera di layar ini. Saudara bisa lihat. Nah, coming up this week saya akan share beberapa pengumuman, yaitu hari Selasa ini ada program interaksi tanya jawab yang diberi nama Lebih Dalam Lagi yang disiarkan langsung jam 8 malam, sekali lagi Selasa jam 8 malam, waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWI Church. Nah, apa itu Lebih Dalam Lagi? Lebih Dalam Lagi merupakan ruang bagi jemaat yang ingin berdiskusi lebih lanjut tentang khotbah yang disampaikan hamba Tuhan di setiap ibadah hari Minggu. Jika ada pertanyaan apapun yang menyangkut tema khotbah, gereja siap berdiskusi dengan Anda. Hari Rabu juga ada Bible Study yang dibuka untuk umum, dilaksanakan jam 9 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Nah, Connect Groups akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di hari Kamis, yaitu untuk bulan ini tanggal 3 Juni kemarin dan tanggal 17 Juni jam 8:30 waktu Indonesia Barat via Zoom. Nah, setiap hari Jumat malam jam 7:30 malam atau 7:30 waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto akan mengadakan live worship at home di akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan juga YouTube dari Robert Lea Sutanto. Nah, dan setelah worship at home, setiap hari Jumat jam 9:30 malam waktu Indonesia Barat, gereja akan mengadakan Bible Study for married couples, Sacred Marriage via Zoom. Dan saudara nggak bisa datang sendiri, saudara harus datang membawa partnermu, membawa pasanganmu. Nggak bisa cuma datang sendirian, harus datang as a couple. Nah, juga Ladies Bible Study dan Discipleship Class itu dibuka untuk umum, dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Nah, jika ada di antara Anda yang ikut tertarik untuk bergabung, semua link, registrasi, dan informasi untuk Zoom kegiatan-kegiatan bisa didapatkan melalui DM Instagram @NWI Church. Nah, persembahan, persepuluhan atau donasi untuk dana pembangunan gereja bisa melalui transfer bank yaitu BCA atas nama GBI New One International Church yang sebenarnya angkanya sudah tertulis, tapi saya akan bacakan untuk saudara 0023 081 234. Untuk lebih jelas lagi saudara bisa lihat. Nah, jangan lupa ada program Rp5.000 dan donasi kepedulian COVID-19 dapat ditransfer ke rekening BCA yang berbeda berikut ini. Saudara bisa lihat atas nama GBI New One International. Dengan mencantumkan kode unik di belakangnya yaitu 019. Saudara bisa lihat detailnya sendiri tertera di layar. Nah, Anda juga bisa memberi teman donasi menggunakan OVO, Dana, GoPay atau dompet digital lainnya dengan cara memindai atau men-scan kode bar yang muncul di layar. Nah, ini untuk update aja saudara. Di gereja telah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan karena terkena COVID-19 sudah sampai batch ke-29. Masing-masing keluarga menerima bagian dalam bentuk sembako, telur, makanan jadi, vitamin, dan saudara bisa lihat cuplikan gambarnya. Laporan ini juga bisa dilihat di sosial media NWI Church. Thank you for generosity. Thank you so much. Nah, minggu kemarin gereja mengadakan baptisan air. Selamat untuk yang sudah dibaptis. Selamat bahwa Anda mendeklarasikan iman Anda di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudaramu. Nah, for information saudara, kantor sekretariat gereja saat ini masih dalam tahap work from home. Jika jemaat yang membutuhkan pelayanan, baptisan, penyerahan anak, konseling,
ataupun prayer request, harap menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar ini saudara. Saudara bisa lihat, ini nomor-nomor yang bisa saudara hubungi untuk saudara bisa menyatakan kebutuhan-kebutuhan saudara atas apa yang bersangkutan yang saya katakan tadi. Dengan Ibu Salvia atau tim sekretariat gereja. Atau bisa juga via direct message Instagram. Nah, untuk penutup ya, saudara jangan lupa jaga jarak, hati-hati kalau bepergian, pakai masker, selalu cuci tangan, jaga imun, jaga kesehatan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati, menyembah, dan memuji Tuhan. Siapkan juga catatan khotbah Anda. Dan saudara bisa share link ini untuk membantu begitu banyak orang. Siapa tahu pesan ini akan sangat mereka butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas hari ini. Kami buka ibadah ini. Kau menyertai kami. Bila damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, perkenananmu bisa kami rasakan di ibadah ini. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Enjoy the service. Happy Sunday, church. Yes. Good morning. It's great to see your beautiful faces. Let's worship together. Amen. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but cloud, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. Today's a new day, but where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I almost gave up, but a power that I can't explain fell from heaven like a shower down. I smile, even though I hurt, see I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, I smile, smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. You look so much better when you smile. So smile. You look so much better when you smile. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but cloud, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. Today's a new day, but tell me, where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I almost gave up, but the power that I can't explain fell from heaven like a shower now. I smile, even though I hurt, see I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, I smile, smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. You look so much better when you smile. Smile for me. Can you just smile for me? Smile, smile for me. Can you just smile for me? Let's sing together. Oh, oh, oh. You look so much better when you oh, oh, oh. You look so much better when you oh, oh, oh. You look so much better when you oh, oh, oh. You look so much better when you oh, oh, oh. You look so much better when you oh, oh, oh. You look so much better when you oh, oh, oh. You look so much better when you oh, oh, oh. You look so much better when you smile. Almost gave up, but a power that I can't explain fell from heaven like a shower now. Shower now. I smile, even though I hurt, see I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, I smile.
so much better when you You look 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 so much better when you smile. Higher than the heavens, your love's greater than the earth. Your love deeper than the ocean. Yes, your love to me, Father God. Your love. Your love higher than the heavens. Your love greater than the earth. Your love deeper than the ocean. Yes, your love to me, Father God. It was your love. You died and rose again. It was your love. Redeem me from all sin. It is your love. Now fill my life with joy so abundantly. Your love, the everlasting Your love, higher than the heavens. Your love, greater than the earth.
died and rose again. It was your love redeemed me from all sin. It is your love now fill my life with joy so abundantly. Your love, Your love, the everlasting love. It was your love. You died and rose again. It was your love. Redeemed me from all sin. It is your love now fill my life with joy so abundantly. Your love, the everlasting love. Your love, the everlasting love. Your love, the everlasting great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. It's your breath Your breath, in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath your breath. in our lungs, so we put out our praise to you only. Great are you, Lord. Pour out our praise. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you,
Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Berkat atas kami, sampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu kepada umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami diberkati Tuhan. Amin. Amin. Hari ini akan ada perjamuan kudus, tapi sebelum firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berbicara tentang keluarga. Karena kebetulan hari ini kita bicara tentang why family. Ya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi yuk, saudara-saudara. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Bulan ini, bulan Juni ini kita akan membicarakan tentang family atau spirit-led family. Artinya keluarga yang dipimpin oleh roh. Artinya firman Tuhan yang menjadi kekuatan, pengarahan, bimbingan dan tuntutan bagi keluarga kita. Nah, hari-hari ini kita melihat selama pandemi ini ternyata meningkat begitu banyak angka perceraian, dan kebanyakan dikarenakan karena memang masalah financial atau keuangan. Mereka diberhentikan, tidak punya pekerjaan, lalu kemudian mereka terjadi semrawut di dalam keluarga, akhirnya mereka memutuskan berpisah, bercerai. Sebenarnya yang kita lihat di sini adalah orang melupakan fungsi sebuah keluarga. Sebenarnya ya, sebuah keluarga itu apa sih? Why family? Why family? Ada keluarga yang menyekolahkan anaknya. Dia punya anak, menyekolahkan anaknya, lalu menyerahkan anaknya kepada guru-guru. Dan biar guru-guru yang mendidik, mereka lupa, mereka tidak tahu bahwa anak itu sebenarnya mempunyai waktu lebih lama di rumah daripada di sekolah. Tapi kedua orang tuanya mereka tidak mau peduli kepada anaknya karena mereka berpikir anaknya sudah disekolahkan sekolah. Demikian juga pada hari Minggu ketika mereka pergi ke gereja lalu anak ini diserahkan ke guru sekolah Minggu. Nah, akhirnya anak-anak ini lebih cenderung spend time dengan guru-guru di sekolah dan anak-anak sekolah Minggu sehingga mereka tidak menjadi terlalu dekat dengan orang tuanya. Ya, ketika kita melihat seolah-olah pernikahan hanya sebagai orang tua mempunyai anak atau procreation. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dari Alkitab, saudara. Karena Alkitab ini sangat-sangat menekankan tentang keluarga ini dan sangat penting sekali. Yang pertama adalah di dalam kitab Kejadian, saudara. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 dan ke-28 digambarkan sebuah keluarga. Setelah hari ke-6, pada waktu hari ke-6, Tuhan menciptakan semuanya. Lalu dia melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu kemudian dia menciptakan manusia, pria dan wanita. Kita tahu Adam dan Hawa. Ayat ke-28 bagian terakhir 29 maka dikatakan setelah selesai penciptaan pada hari itu dikatakan sangat baik. Sebuah kata penekanan sangat baik. Menggambarkan bahwa keluarga itu adalah sangat baik. Lalu kita melihat di Alkitab Perjanjian Baru. Ya, di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di situ ada sebuah kejadian di dalam pernikahan. Sekali lagi tentang keluarga. Bagaimana di pernikahan tersebut biasanya orang serve wine, orang minum wine. Satu ketika di tengah-tengah acara resepsi pernikahan itu wine-nya habis, saudara. Wine-nya habis lalu mereka bingung bagaimana caranya.
Lalu datanglah mereka ke ibunya Yesus, lalu ibu Yesus berkata pada Yesus, dan singkat cerita Yesus melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Mujizat yang kedua, di awal kitab perjanjian baru. Tadi sebelumnya di awal kitab perjanjian lama. Biasanya kalau di awal-awal itu membuktikan tentang penekanan, ya, prioritas. Lalu di perjanjian baru juga dikatakan mujizat mengubah air menjadi anggur. Dan yang lebih unik lagi adalah di dalam kitab Wahyu, saudara, luar biasa sekali. Di penutup Alkitab, bagian terakhir dari Alkitab, Wahyu pasal 19, ayat yang ke-6 sampai ke-8, saya bacakan ini, saudara. Lalu aku mendengar suara seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, Bapak Ibu sekalian, bayangkan di awal penulisan Alkitab, di kitab Kejadian, digambarkan tentang betapa Tuhan memperhatikan keluarga. Yang kedua yaitu di kitab Yohanes, digambarkan bagaimana krisis terjadi di tengah-tengah perkawinan. Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu yang ketiga adalah pernikahan anak domba, di mana gereja Tuhan, umat Tuhan yang menjadi mempelai wanita dan dia adalah mempelai pria. Penekanan tentang keluarga ini sangat luar biasa dan sangat banyak sekali dan sangat penting sekali. Saya boleh menyebut ini adalah sebuah, the family is a masterpiece of God's creation. Keluarga ini adalah mahakarya ciptaan Tuhan. Jadi ketika kita mengerti tentang keluarga ini, tentu kita tidak akan meremehkan, kita tidak take it for granted karena sudah menikah ya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, karena firman Tuhan sangat menekankan, artinya kita pun juga perlu belajar, perlu mengerti tentang keluarga ini. Ketika kita melihat kehidupan Kristus, ada satu ayat yang sangat menarik saya ingin bagikan buat kita, yaitu Lukas pasal yang kedua ayat 52. Bagaimana Yesus ini pun dibesarkan di dalam sebuah lingkungan keluarga. Sangat menarik adalah, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bahasa Inggrisnya berkata, Jesus grew in wisdom and in stature. Artinya tubuhnya bertambah besar, saudara. And in favor with God and man. Ini luar biasa sekali, lagi sekali ditekankan bagaimana Yesus bertumbuh, tubuhnya, badannya makin besar. Lalu juga dia bertumbuh bagaimana favor with God and man. Ya, Bapak Ibu sekalian, betapa Yesus ini juga dibesarkan di sebuah keluarga. Ya. Dan ketika keluarga tentu ingin punya anak, saudara ya. Karena juga banyak orang tua berharap ketika menikah lalu anaknya mempunyai anak lagi. Tetapi apakah itu semudah itu, saudara? Ketika seorang menikah lalu punya anak, lalu kemudian anak itu bertumbuh sendiri dan sebagainya. Kita bisa melahirkan anak, tetapi ketika kita mau mengetahui keturunan ilahi adalah ketika anak itu dididik, saudara. Kita bisa saja sekedar melahirkan karena orang tua berhubungan intim, lalu kemudian terjadi pembuahan, lalu kemudian hamil, dan kemudian melahirkan anak, lalu anak itu terus bertumbuh besar. Itu akan menjadi seperti biasa saja. Tapi sebuah keturunan ilahi adalah ketika suami istri berhubungan intim di dalam sebuah pernikahan kudus, lalu melahirkan seorang anak, dan anak ini bertumbuh dan dididik di dalam firman Tuhan. Ingat kata didikan, saudara. Nanti mungkin dalam minggu depan akan dibahas tentang didikan, bagaimana repetition. Pendidikan itu terus, saudara. Ya, kita keturunan ilahi harus dididik. Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya mantan suami, mantan istri. Tetapi tidak ada mantan anak, saudara.
Karena itu ketika kita mempunyai anak, maka masa pendidikan anak itu adalah sangat penting. Karena Alkitab berkata ketika kita mendidik anak itu dari masa kecil, dari proses kelahiran, terus kemudian pertumbuhan menjadi remaja, dewasa, dan kemudian dia sampai mempunyai suami atau dia menikah lagi dan mempunyai keluarga lagi. Ingat, hasil didikan orang tua dari kecil sampai dewasa itu akan menentukan siapa dia. Karena sebagai orang tua kita harus menjadi rohani kalau kita ingin anak kita rohani. Karena kata didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ini bukan hanya sekedar mendidik secara psikologis dan sebagainya. Tapi ini mendidik secara firman Tuhan. Sudahkah anak kita diajar berdoa? Sudahkah anak kita diajar untuk membaca firman Tuhan? Sudahkah anak kita diajar untuk mengasihi Tuhan? Mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat sedini mungkin. Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu di tahun 92, cukup lama saudara. Saya dan istri saya pernah membuat sebuah album yang sangat tidak populer, yaitu album tentang lullaby, tentang anak, tentang mendidik anak. Karena kami menemukan di Alkitab begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan tentang didikan, teguran, arahan, bimbingan, tuntunan dan sebagainya kepada anak. Saudara, kami membuat sebuah album yang pada waktu itu mungkin orang tidak ada yang tertarik. Tapi kami merasa bahwa itu kami diarahkan oleh Tuhan untuk membuat album itu. Dan setelah membuat album itu, sekarang kami banyak mendengarkan kesaksian. Pada waktu awal-awal diedarkan, orang berkata, aduh lagunya seperti bikin tidur aja, lagunya buat sebelum tidur. Tetapi sekarang kami banyak mendengar, beberapa tahun terakhir ini kami banyak mendengarkan kesaksian. Bagaimana ada orang tua yang berkata, saya punya anak ini dari kecil saya mendidik banyak mendengarkan, memutarkan lagu. Karena lagu-lagu itu berisi firman Tuhan, saudara. Dan anak saya bertumbuh di dalam kasih karunia. Orang tua mengajarkan firman Tuhan tidak terlalu sulit. Karena anak ini sudah terbiasa mendengarkan di bawah dalam atmosfer rohani. Lagu-lagu rohani yang menidurkan, menguatkan dia, yang berisikan ayat-ayat firman Tuhan. Nah sekarang anak ini sudah dewasa, sudah besar dan sudah menikah. Dan ketika dia menikah, dia ingat akan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Sejak kecil. Lalu dia mulai mencari CD tersebut. Lalu ketika dia punya anak, dia lakukan hal yang sama orang tuanya lakukan kepada dia dan dia lakukan kepada anaknya. Alkitab kembali lagi sekatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apa yang kita taburkan? Apa yang kita didik anak-anak kita dengan? Kalau kita hanya mendidik dengan cara sekular, kalau kita hanya mendidik dengan cara yang ada di dunia ini, maka kita akan menuai dengan cara yang demikian. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk mendidik anak-anak kita sebagai keturunan ilahi. Itu keturunan yang dari kecil sudah diajar untuk mengenal Tuhan. Dari kecil didoakan, dia bertumbuh dalam kasih karunia, diajak membaca firman Tuhan, didoakan, dia bertumbuh lagi. Dan saya bersyukur saudara, saya punya 3 anak. 3-tiganya dekat dengan Tuhan, sudah melayani Tuhan. Dan 3-tiganya aktif di gereja, 3-tiganya melayani dan sungguh-sungguh mereka mengasihi Tuhan. Dan kami bersyukur untuk 3-tiganya sudah dibaptis dan mereka yang paling kecil melayani di sekolah minggu, yang kedua di bagian IT, yang pertama menjadi hamba Tuhan. Saudara, jadi saya bersyukur karena dikatakan sampai masa tuanya pun tidak akan berpaling dari jalan yang sudah diajarkan. Ada sebuah quote yang mengatakan, bagus sekali quote ini. Ditulis oleh Andy Stanley, dia berkata begini, your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise. Andy Stanley menuliskan demikian. Kontribusi terbesar Anda bagi kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang Anda lakukan, tetapi sesuatu yang Anda besarkan. Raise. Mari kalau kita ingin berkontribusi besar bagi kerajaan Allah, mari kita didik anak-anak kita. Mari kita besarkan anak-anak kita.
Jadi jangan biarkan hanya dikirim ke sekolah, lalu guru sekolah selalu mendidik. Misalnya dikirim ke sekolah minggu, lalu guru sekolah minggu yang mendidik. Tapi marilah kita sebagai orang tua juga ikut mendidik anak-anak kita. Dan keturunan ilahi ketika dididik secara spiritual rohani oleh orang Tuhan yang rohani, maka anak-anak itu akan tumbuh menjadi rohani. Dia tidak akan mudah terombang-ambing oleh gejolaknya dunia ini. Karena dia tahu siapa orang tuanya, dia tahu siapa Tuhannya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat indah Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi lagi. The family is a masterpiece of God's creation. Biarlah ini boleh kita tangkap dan kita terima. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Di tengah masa pandemi, di tengah masa yang sulit, di tengah semua orang work from home, di mana ketika family saling bertemu, maka yang terjadi adalah adanya suaminya baru tahu istrinya baru tahu suaminya, dan suami baru tahu anak-anaknya dan sebagainya. Tapi ketika kita mendidik keluarga kita, keturunan rohani ilahi, di dalam Tuhan, di dalam doa, di dalam firman Tuhan, di dalam dekat dan takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki sebuah keluarga yang kuat. Sehingga kita bisa berkata bersama-sama, bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin, saudara, sesuai dengan bidang masing-masing pekerjaannya. Tapi kita mau melayani Tuhan. Saya akan tutup, kita akan nyanyikan lagu ini, saudara. Lalu kita akan berdoa, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Seperti tadi sudah diberitahukan, persiapkan perjamuan kudus ini. Saudara yang mempunyai biskuit ataupun crackers, silakan. Apakah itu teh minumannya, apakah jus, apakah itu ada wine. Mari kita bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyikan dulu bersama keluarga melayani Tuhan. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. gelombang badai coba menghalangi, Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa, kami bersyukur untuk keluarga-keluarga ini Tuhan.
mereka yang belum menikah sedang persiapan dan pernikahan, mereka yang sudah menikah dan mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah. Bapa, kiranya firman Tuhan memberkati kami sekalian. Terpujilah namamu. Sebentar kalau kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, kiranya perjamuan kudus ini akan membawa kami lebih dekat lagi mengerti tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kalau sudah siap dengan roti dan anggur, saya mengambil roti ini. Saudara siap di rumah boleh siap mengambil roti di tangan kanan Anda. Saya mendapatkan ayat bagus sekali, Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Bapa, di dalam perjamuan kudus ini kami mengangkat roti di tangan kanan ini. Kami berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Kiranya diberkati keluarga Anda. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan, this is the cup of blessing. Cawan yang penuh dengan berkat, yang memisahkan antara dosa dan keselamatan. Kematian Yesus mengubah hidup kita dari kutuk menjadi berkat. This is the cup of blessing. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini sebelum kita berdoa, saudara. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi, saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih yang kami sudah lalui di dalam ibadah online ini. Jikalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kami mau menerima berkatan daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita, maka terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anak dan Tunggal Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di onan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday. God bless you. Sampai minggu depan.